Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litania Amerta. Dulu aku sempat berpikir bahwasanya hal yang paling membuatku bahagia adalah memiliki finansial yang banyak. Mungkin ada baiknya kita sedikit nostalgia kali ya. Waktu kecil kita sering mengimpikan untuk membeli hal-hal mewah yang sering kita lihat di TV, yang sering digunakan oleh para public figure yang kita idolakan. Sampai-sampai hal konyol pun kita impikan untuk membeli apapun yang kita mau. Contohnya kayak membeli Monas, beli pulau, beli kapal pesiar, beli stadion sepak bola mungkin. Rasanya bahagia sekali jika itu semua bisa kita wujudkan. Dan pada saat itu bola yang sering kami mainkan rusak. Jadi gak ada hal lain lagi selain memberhentikan permainan. Ya masalahnya emang udah gak bisa dipakai lagi gitu. Jadi pada saat itu kami mulai berhayal tentang hal-hal tersebut. Tapi ketika dewasa rasanya itu semua kayaknya gak terlalu penting. Aku jadi pengen kembali ke masa lalu dan menikmati lagi kehidupan itu lebih lama lagi. Entah kenapa sewaktu kecil, waktu yang berjalan untuk belajar terasa lama. Namun ketika dewasa, waktu begitu berjalan sangat cepat. Sampai-sampai kita sering bilang, kok hidup kita gini-gini aja ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya struggle aja gitu. Namun karena kecemasan yang menurutku sebenarnya kayaknya ini berlebihan gitu. Sampai-sampai beberapa orang sering berkata kepadaku bahwasanya aku terlalu cepat untuk mencemaskan hal tersebut. Seharusnya aku masih bisa terlalu nyantai dan gak usah cemas akan ini dan itu. Ya, perkataan itu keluar dari orang yang berumur 30-an lah. Benar adanya aku di usia saat ini. Mungkin kalian juga yang ngedengerin ini di fase umur 20-an. Gak jarang kita cukup cemas dengan apa dan gimana kita ke depannya. Apakah kita akan bahagia dan apakah kita akan sudahlah. Aku cukup takut mengatakan itu. Tapi sebenarnya ini bukan tentang umur. Iya, ini bukan tentang umur berapa harus menikmati, harus di umur berapa kita memulai menggenjot tubuh kita supaya produktif. Aku sempat berpikir, kenapa kita tetap produktif aja gitu tanpa melibatkan rasa cemas, tanpa takut, tanpa terburu-buru. Padahal sebenarnya yang mengejar kita hanyalah bayang-bayang ketakutan yang kita buat sendiri. Maka dari itu, cerita tentang masa kecil cukup menjual di kehidupan orang-orang dewasa. Karena pada saat itu kita benar-benar menikmati hidup. Dan di masa kecil kita juga gak pernah memikirkan tentang kecemasan akan kedepannya akan gimana gitu. Kita tidur dengan nyenyak, kita bangun dengan bahagia. Mungkin hari-hari kita pernah merasakan kesialan, tapi di jam-jam malam kita ya udah gitu berpikir kayak ya udah berlalu gitu. Dan besoknya justru kita bisa menceritakan itu dengan penuh kejenakaan dengan kawan-kawan kita. Dan yang lebih konyolnya lagi, kadang kita mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ya kita masih tetap happy gitu. Padahal kita juga pernah menjadi anak-anak, dan waktu itu apa yang kita pikirkan, dan pada waktu itu apakah kita emang benar menikmati hidup? Kalau menurutku
nggak begitu juga. Ya ada iyanya ada enggaknya gitu. Karena ya waktu kecil kita cukup punya kendali atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita mau lakukan. Nah, yang jarang orang lihat adalah padahal waktu kecil itu kita cukup mempunyai ruang yang terbatas sebenarnya tentang apa yang pengen kita lakukan. Sehingga ketika kita sering berbicara, menggembor-gemborkan tumbuh dewasa menjadi pahit, tumbuh dewasa ternyata nggak enak gitu. Namun ada satu sudut pandang yang berbeda dariku, bahwasanya tumbuh dewasa itu membuat diri kita bisa melakukan sesuatu dengan bebas, membuat diri kita ya kita bisa melakukan apa yang kita mau, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau tanpa harus membutuhkan izin yang sulit seperti kita kecil dulu gitu. Ini yang jarang orang lihat, bahwasanya di orang-orang dewasa itu yang kita lihat waktu kecil ya kayak bebas aja gitu melakukan sesuatu apa yang dia mau gitu. Ya walaupun problemnya pada saat kita juga dewasa itu adalah tentang keberanian kita untuk mengambil keputusan, keberanian kita untuk menerima penolakan, tentang kesiapan kita akan mengalami kegagalan. Tapi apapun kehidupan juga memiliki konsekuensinya masing-masing. Ya di waktu kecil kita nggak kenal apa itu tentang kegagalan, apa itu tentang mengambil keputusan. Yang kita tahu kayak ya udah lakuin aja gitu, dibawa happy atau segala macem. Tapi waktu kecil juga kita ya mempunyai ruang gerak yang terbatas. Dan waktu kecil juga kita agak sulit dikasih izin untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi ketika dewasa itu enggak, justru kita mempunyai hal yang seringkali kita lupakan. Itu kebebasan. Bukan berarti kelewat batas ya. Ibaratnya masih mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Gitu. Iya, aku harap kita sama-sama bisa tersenyum kembali ketika bangun tidur. Dan iya, walaupun aku juga bukan orang yang paham akan arti hidup. Mungkin beberapa tulisan atau video yang aku buat selalu bercerita tentang kehidupan. Tapi percayalah itu hanya sebuah keresahan belaka dan kesimpulan-kesimpulan dari cerita orang-orang yang senasib. Ataupun cerita orang-orang yang nasibnya beda denganku, sehingga aku bisa menyimpulkan, oh berarti seperti ini dan seperti itu ya gitu. Karena yang aku tahu bahwasanya kehidupan kita saat ini itu berulang, nggak ada yang baru, adanya beda ya mungkin kita baru mengetahui. Ya ada baiknya kita kadang mendengarkan omongan-omongan orang terdekat kita dalam menasehati kita, tapi ada juga beberapa nasihat yang gak seharusnya kita dengarkan gitu. Kayak apa ya, kenapa aku bilang ada beberapa nasihat yang seharusnya gak kita dengarkan? Kadang bentuk dari nasihat itu bukan benar-benar nasihat. Mungkin kawan-kawan tahu lah gitu, ini
bukan nasihat, tapi ini menjatuhkan, tapi ini menjudge dan segala macam gitu. Dan kita juga harus melihat siapa yang bicara dan apa yang dibicarakan, kayak gitu. Ya ini anggaplah ceritanya tentang kita agak nyerempet ke cerita-cerita nostalgia, tapi seperti itu. Ya mungkin ceritanya agak lompat-lompat dari cerita anak-anak jadi cerita dewasa dan nasihat, tapi ini semua ya menurutku berhubungan gitu. Namun keresahan apapun yang saat ini menimbulkan hari-hari yang gak berwarna bagi teman-teman, itu semua juga bakalan berlalu gitu. Dan gak ada yang perlu disesali tentang apa-apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan kita gak perlu juga untuk terus-terus berpikiran kayak aku pengen jadi anak kecil aja lah kayak dulu gitu. Gak perlu memikirkan ini, gak perlu takut akan itu, gak perlu takut akan ini gitu. Ya itu semua kayak apa ya, nggak penting aja gitu. Karena ya mau segimanapun kita menung, nggak akan menghantarkan kita untuk menjadi kecil kayak dulu gitu. Kadang di satu sisi kita mikir kayak emang mau menjadi seorang manusia yang pengecut ya. Karena masalah apapun yang saat ini terjadi ya diterima gitu. Kalau untuk dihadapi menurutku ya kurang tepat, seakan-akan kita kayak menantang. Ya ini bisa aja dibantah gitu. Tapi menurutku kalau kita hadapi seakan-akan kita menantang, ya diterima aja gitu. Bahwasanya ya kita benar-benar mengalami itu dan mencari solusi dari apapun yang menimpa kita. Pekalah terhadap perasaan, karena ketika kita peka terhadap perasaan kita, itu dapat men-charge diri kita setelahnya menjadi sedikit lebih baik gitu. Tapi entah kenapa kita lebih enak untuk peka terhadap perasaan dalam hal-hal yang membuat kita sedih-sedihan, membuat hal kita yang justru memikirkan tentang penyesalan. Ya sehingga gak jarang kita mikir, coba kalau aku dulu gini dan gitu. Dan mentok sampai pusing kita mikir kayak kayaknya jadi anak-anak jauh lebih bahagia ketimbang orang dewasa. Dan setelah aku pahami bahwasanya ya sebenarnya nggak juga gitu. Ya sewaktu kita jadi anak-anak, kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau. Kita nggak bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Kita kayak ngerasa terkurung dengan kata, aku masih kecil, nggak boleh kesana, nggak boleh kesini, nanti kalau ada apa-apa gimana gitu. Ya enaknya jadi dewasa kita bisa melakukan itu. Tinggal keberanian kita aja yang diuji gitu. Kita berani nggak gitu. Masalah izin ya sebenarnya kembalikan kepada kita gitu. Kalau kita berani ya gas, kalau nggak ya udah nggak usah gitu. Seringkali yang terjadi adalah kita nggak terlalu berani dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup yang sebenarnya kita pilih. Gitu sih. Ya mungkin kayaknya itu aja sih di podcast kita pada episode kali ini. Aku harap kamu yang mendengarkan bisa mendapatkan
insight dari cerita ini. Ya kalaupun enggak, anggap aja ini hiburan. Dan sebagai temanmu ketika kamu ngerasakan sendirian. Gitu sih. Aku dari Litani Amerta. Bye-bye.